Assalamualaikum, welcome to our channel bersama Mimi Niki dan Kiswa. Di episode sebelumnya kita udah sharing tentang pengalaman mudik kita via jalur darat dari Bogor ke Medan seperti di thumbnail berikut ini. Kalian bisa nonton selengkapnya di sini ya, perjalanan kita dari Merak Bakahuni. Nah, di episode kali ini kita akan kembali mereview perjalanan kita. Kali ini dari Bandar Lampung sampai ke tempat tujuan kita di Medan, atau lebih tepatnya kisaran Sumatera Utara. Kita akan membahas secara lengkap, so nonton videonya sampai selesai ya. Nah, perjalanan kita yang sesungguhnya pun dimulai. Ini adalah jalan menuju ke tol Bakahuni yang akan kita lewati nanti. Pemandangannya bagus banget. Ada gunung-gunung, laut, pohon-pohonan, hutan-hutan, pokoknya memanjakan mata banget. Dan di sini aku mau ngingetin kalau di tol Lampung ini sudah ada juga e-tilang atau Electronic Travel Law Enforcement di kilometer 108. Nah, kalau lewat kilometer itu, teman-teman semua jangan mengendarai kendaraan dengan kecepatan lebih dari 100 km kalau nggak mau kena tilang elektronik ya. Ini kita masuk ke gerbang tol Bakahuni Selatan. Untuk biaya-biaya keseluruhan tolnya dari Bogor seperti Jagorawi sampai ke tempat tujuan kita nanti akan kita infokan di video ini ya. Dan juga biaya bensinnya keseluruhan, kemudian biaya makan dan lain-lainnya nanti juga akan kita sampaikan di video ini sebagai referensi teman-teman kalau mau traveling lewat darat ke Sumatera. Kalau video ini membantu kalian, jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Nah, seperti yang dilihat inilah suasana puncak arus mudik di ruas tol Trans Sumatera, tepatnya di Lampung. Sejauh ini masih terpantau lancar ya. Karena kali ini jalur tol sudah cukup panjang terbentang di Trans Sumatera, jadi kita nggak keluar terbanggi besar lagi, tapi udah langsung menuju ke Palembang ya. Jadi langsung ke tol yang di Palembang. Nah, ini dia tol yang ke arah Palembang, Kayu Agung, yang terbilang masih cukup baru ya. Bisa dilihat kan suasana rest area di pinggir-pinggir jalan itu masih terlihat baru sekali ya. Bahkan kita berhenti di sini untuk mandi dan bersih-bersih. Karena di mobil aku udah ada fitur autopilot, jadi suami aku juga sering banget pakai fitur itu. Jadi dia tuh nggak injek gas, nggak injek rem, nggak pegang setir juga. Jadi mobilnya nyetir sendiri ya, lumayan terbantu, nggak capek-capek banget ya. Makasih Almas RS Pro, terbaik. Astagfirullahaladzim, sikil, biar sikil. Kita udah mandi guys, wangi, pakai lotion, dan menunggu waktu berbuka puasa. Kira-kira kita buka di Palembang. Udah buka puasa. Udah habal goma uang talatil puasa bakal aja. Insya Allah, HP-nya jatuh. Kita juga memanfaatkan fitur NFC untuk lihat saldo dan juga top up e-money atau e-tol. Jadi nggak perlu turun-turun lagi hanya untuk isi atau lihat saldo, dan juga nggak takut kehabisan lagi deh selama perjalanan di tol. Jadi kartu e-money atau e-tolnya tinggal ditempelkan saja di HP yang sudah didukung oleh fitur NFC ini. Dan ini masih di tol Kayu Agung Palembang, sepi banget, udah kayak lirik lagu It's Only Me. Terkena copyright lagi. Pokoknya itu berasa tol milik kita pribadi. Oke. Jembatan tol panjang. Kan mobil pipi berdebu banget, terus hujan turun, tersapu lah debunya sama hujan. Gitu. Di sini kita keluar gerbang tol Keramasan Palembang. Nah, sampai di sini kita nanti udah nggak lewat jalur tol lagi karena baru ketemu tol nanti di Pekanbaru Riau. Jadi setelah ini kita lewat jalan lintas timur biasa. Kita pun cari makan dulu di daerah Poligon Bukit Palembang. Setelah beres makan malam, kita pun melanjutkan perjalanan kita dan baru di sini ketemu macet di daerah Kabupaten Banyuasin Palembang. Mungkin karena trafik arus mudik yang cukup padat. Dan saat kita sampai di Bayung Lencir, Sumatera Selatan, ada drama banget.
kita hampir kehabisan bensin, dan di sini tuh sama sekali nggak ada Pertamax. Ada itu katanya Pertalite, dan itu baru jam 8 pagi. Sementara kita di sini jam 3 pagi udah numpuk kayak gini yang pengen beli bensin. Jadi terpaksa kita beli bensin eceran dengan harga yang lebih tinggi daripada nggak jalan. Nanti kita akan cari bensin di Jambi lagi setelah itu. Semoga ada Pertamax ya. Sebenarnya mobil kita pantang banget untuk diisi Pertalite karena bahan bakar yang digunakan untuk mobil kita itu minimal banget RON 92, jadi Pertamax atau Pertamax Turbo. Tapi mau gimana lagi kan keadaannya terpaksa, benar-benar nggak ada sama sekali Pertamax, dan pom bensin juga susah banget dicari di sini. Dan part terdrama setiap kali kita lewat darat itu adalah ketika melewati Sumatera Selatan. Nggak tahu kenapa jalan tuh hancur banget, lubang-lubang, dan aduh udah kayak gimana gitu di dalam ya. Apalagi kita kebut-kebutan juga sama mobil lain, sementara di provinsi lain tuh jalannya bagus-bagus banget. Semoga ini bisa segera dibenahi karena dari dulu kayak gini-gini aja. Semoga pemerintah daerah Sumatera Selatan bisa mendengarkan untuk memperbaiki jalan lintas timur khususnya. Di Bayung Lencir kita berhenti untuk menjamak sholat maghrib dan isya sekaligus tarawih dan witir, dan gak lupa juga untuk skincarean sebelum bobo supaya tetap glowing. Tadi waktu di Jambi perbatasan kita isi bensin lagi, dan kemudian kita juga berhenti untuk sahur, sholat subuh, dan ini sekitar pagi jam berapa aku lupa. Kita juga berhenti istirahat sebentar, suami aku yang nyetir, dan juga kita mandi bersih-bersih kayak gitu. Nah di sini kita ngelihat banyak orang jualan takjil, dan bentar lagi juga udah waktu berbuka puasa. Kita pun berhenti untuk buka puasa dan makan di sini. Dan ini kita foto-foto lalu mengabadikan mobil kita yang sudah banyak banget debunya, sisa-sisa perjuangan. Ayo tetap semangat, perjalanan kita masih panjang. Si ganteng abang jago adalah nama mobil kita yang jagoan dan ganteng ini. Nah ini tuh daerah Riau, kita ketemu masjid yang besar dan bagus banget. Cuma karena gelap jadi nggak terlalu kelihatan di kamera. Setelah dari kemarin dan tadi cuaca cerah banget kecuali hujan debu di Sumsel, di Riau ini kita ketemu hujan yang deras dan gede banget sampai kayak shower yang klutuk gitu kena kaca mobil karena saking derasnya. Kita bangunin. Kami terang. Enggak, biar aja. Di sini aku coba bangunin adik aku karena katanya kalau udah lewat jembatan yang cantik itu ikoniknya Pekanbaru, yaitu jembatan Sultan Abdul Jalim, dia minta bangunin. Tapi mungkin karena ada terlalu nyenyak jadi dia nggak kebangun, dan ini hujannya juga udah deras banget. Nah ini dia, kita udah sampai di jembatan ikoniknya Pekanbaru, jembatan Sultan Abdul Jalim. Tapi kebetulan juga lampu-lampu di jembatannya nggak nyala, jadi ya nggak terlalu wah banget seperti yang kita lewati sebelumnya. Nah guys, ini kita udah mau masuk tol Pekanbaru Dumai atau tol Permai. Nanti kita akan keluar di gerbang tol Batin Solapan. Jadi
tol ini nanti kita maksudnya itu dari Pekanbaru sampai ke Duri, keluarnya di Batin Solapan. Yang normalnya tanpa tol ini perjalanan Pekanbaru Duri itu bisa sampai 5 jam. Tapi dengan adanya tol ini perjalanan dihemat jadi cuma 1 jam aja. Nah, di depan itu udah pintu tol Pekanbaru Dumai atau Permainya. Udah ada tolnya. Halo Uling. Halo. Buka kaca pengemudi. Oke, membuka jendela pengemudi. Tol ini masih tergolong baru ya, nanti rencananya akan terbentang tol sepanjang Sumatera sampai ke Aceh sana. Jadi perjalanan akan lebih singkat. Dan kita ini cari rest area berhenti buat isi bensin. Tapi karena masih baru, jadi rest areanya itu kayak masih banyak bangunan sementara kayak tenda-tendanya gitu, termasuk pom bensinnya. Dan aku isi bensin di sini udah ada Pertamax, tapi kita nggak record karena bahaya. Mantap Parapat, Bukit Kapur Dumai, sana pinggir Duri. Nah, ini kita udah hampir di pintu keluar tol Batin Solapan dan cukup padat. Lihat ini kayak agak macet gitu karena pintu tolnya juga kecil. Jadi kita kayak ngantri gitu mau keluar. Tuh gerbang tol Batin Solapan udah kelihatan di depan mata kita. Halo Uling. Halo. Buka kaca pengemudi. Oke, membuka jendela pengemudi. Hai. Nah, keluar dari gerbang tol kita pun berhenti untuk sholat, bersih-bersih, istirahat sebentar dan juga kita sahur di sini. Akhirnya kita udah nyampe Sumatera Utara, ini udah di Labuan Batu Utara tepatnya aku rekam, dan itu udah kelihatan dong kisaran hilaunya, udah kelihatan, udah deket lagi, kita udah seneng, udah deket. Ternyata di daerah Kanopan macet parah, kita kejebak macet sampai 3 jam guys. Habis keluar sholat subuh dari sana tadi tuh kita pikir kita udah bakal nyampe cepet banget kan. Ternyata di sini malah macet dan kejebak macet di tempat yang udah dekat banget tuh rasanya gimana gitu. Dan penyebab macetnya juga yang bikin nyesek itu nggak ada apa-apa, cuma kendaraan yang nggak mau ngalah saling potong memotong dan bikin macet. Ini kita udah di Simpang Kawat mau menuju Kisaran. Senang banget karena Gapura Kisaran udah di depan mata kita. Alhamdulillah, welcome Kisaran, Sumatera Utara. Finally, home sweet home. Dan kita berhenti sebentar untuk foto di depan Gapura Kisaran. Gak apa-apa ya, eksis dan alay sedikit. Yang penting kita udah happy dan senang banget bisa nyetir dari Bogor sampai Kisaran, Sumatera Utara dengan selamat. Nah, masuklah kita ke part terpenting, yaitu biaya-biaya dan berapa lama perjalanan serta jarak perjalanan kita ini. Jadi dari Bogor ke Kisaran, Sumatera Utara itu jarak yang kita tempuh sudah 1778 km. Normalnya tanpa macet sama sekali itu 1 hari 12 jam atau 36 jam. Tapi dikarenakan kita cukup banyak rintangan di jalan seperti ngantri di laut untuk berlabuh di Bakauheni Lampung, kemudian jalanan Sumatera Selatan yang cukup parah lubangnya, dan juga bensin yang cukup langka di perbatasan Sumsel Jambi.
dan kemacetan yang cukup membosankan di daerah Kanopan. Ya, kisaran waktu yang kita habiskan itu 50 jam, tapi kalau dihitung sama istirahatnya 6 jam ya mungkin lebih kurang 56 jam kita berada di jalan. Sementara itu untuk biaya-biaya tol yang kita lewati sepanjang perjalanan, pertama tol Jagorawi itu 7.000, tol dalam kota 10.500, tol Jakarta Merak tapi kita keluar di Cilegon Barat 51.000, tol Bakaheni Palembang 322.500, dan terakhir tol Pekanbaru Batin Solapan itu 95.500. Jadi untuk total tolnya itu Rp486.500. Next, biaya makan-makan dan cemilan kita di jalan itu kurang lebih Rp800.000 untuk kita bertiga dewasa dan satu anak kecil. Dan untuk bensin yang kita keluarkan sepanjang perjalanan, pertama kita isi di rest area kilometer 88 Lampung full 515.000. Kemudian jam 3.16 kita kehabisan bensin di Bayung Lencir, Sumatera Selatan, dan katanya baru ada jam 8, itu pun Pertalite. Jadi terpaksa kita cari bensin eceran dan cuma ada Pertalite juga. Harganya 10.000 per liter, kita beli 100.000 dan dapat 10 liter sambil berharap di next pom bensin berikutnya itu ada Pertamax. Dan di next pom bensin berikutnya kita tetap nggak ketemu Pertamax dan adanya tetap Pertalite karena terpaksa banget. Ya udah akhirnya kita isi full kali ini di 340.000. Kemudian terakhir di rest area tol Pekanbaru Dumai atau Permai kita isi full Pertamax 550.000. Jadi total bensin yang kita keluarkan adalah 1.505.000. Jadi total biaya yang kita keluarkan selama perjalanan mudik dari Bogor ke Sumatera Utara itu Rp3.381.550. Wah, hemat banget. Ini udah termasuk dengan biaya tol, makan-makan, bensin, dan juga biaya kapal untuk penyeberangan. Dan akhirnya kita bisa berlebaran bersama keluarga tercinta kita di kampung halaman. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum.